Alhamdulillahilladzi alhamana bisalati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunjina min dzunub wasayyi'at. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tajri syari'atuhu min dzikri ila yaumil qiyamah. Shalawatullah wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Fadal taqul wa'lamu anna Allah qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya yuwalihi wa waladihi wan nas ajma'in. Ayo hadirin para jamaah salat yang alhamdulillah, kita ini ditakdir oleh Allah menjadi hamba-Nya yang mau beribadah. Takdir yang baik ini mari kita rawat dengan kita laksanakan kegiatan ibadah kita kepada Allah, jangan sampai ditinggalkan. Di samping melaksanakan kewajiban yang wajib dan kewajiban yang sunnah sebagai pelengkap daripada salat wajib apabila ada. Ayo hadirin rahimakumullah, di antara memutakan takdir yang baik adalah berdoa. Kita senantiasa mengaji, mempelajari Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk kita semuanya adalah rahmatan lil alamin, untuk merahmati menyayangi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita cinta kepada Rasulullah tidak boleh mengalahkan cinta kepada yang lain kecuali pada Allah. Satu ketika Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya yuwalihi wa waladihi wan nas ajma'in. Imanmu tidak sempurna sebelum kalian mencintai Rasulullah, mengalahkan cinta kepada yang lain, baik itu orang tuamu, anakmu, keluargamu dan seluruh umat manusia. Artinya apa? Di dalam mengikuti sunnah Rasulullah jangan sampai dikalahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau sudah waktunya segera laksanakan. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan hadis ini ada seorang pegunungan yang mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang Rasul yang namanya Muhammad. Karena dia ini jauh dari Rasulullah tempat tinggalnya, namun karena itu perintil mendengar ada Rasul Muhammad, maka dia ingin mengundang Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia tidak kenal, maka menjumpai pada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Silaturahmi hingga Abu Bakar, lalu dia bertanya, Abu Bakar, saya ini orang pegunungan, saya ini orang tidak pintar, saya ini orang tidak kaya. Tapi saya mendengar ada seorang nabi yang namanya Muhammad.
saya ingin sekali untuk mengundang beliau datang ke rumah saya. Akan saya jalin. Kira-kira Abu Bakar, Nabi Muhammad itu kalau diundang orang seperti saya miskin, tidak pinter, kemudian tidak kaya, kira-kira mau Rasulullah diundang orang seperti saya ini? Jawabnya Abu Bakar, Rasulullah itu kalau diundang oleh orang miskin, datangnya lebih awal. Karena ini ingin menyenangkan dan dia miskin. Tapi kalau Rasulullah diundang oleh orang kaya atau pejabat, Rasulullah datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu Abu Bakar, saya ingin ada dengan mengundang Nabi Muhammad untuk hadir di rumah saya. Lalu Abu Bakar bersedia untuk menyampaikan pesan itu kepada Nabi Muhammad. Nah, orang ini orang yang tidak kaya, hanya punya hewan yang berupa kambing saja. Karena senangnya akan kedatangan Rasulullah, maka sekitar rumahnya bisa dibersihkan. Kemudian rumahnya juga demikian ditata dengan rapi. Lalu disembelihlah satu-satunya milik orang ini yang berupa kambing itu untuk menjamu kedatangan Rasulullah. Kambing ini sudah pada waktunya disembelih karena Rasulullah akan hadir. Ketika menyembelih kambing ini, dia punya dua anak laki-laki, kakak dan adik. Ketika menyembelih, kedua anaknya menyaksikan bahwa cara menyembelih kambing seperti itu. Kemudian setelah kambing disembelih, dirawat dan rambut dan diselesaikan, lalu kedua anak ini saling gurau. Ayo meniru bahwa kita yang telah menyembelih. Yang satu tadi itu apa? Yang dari kita gantian. Kemudian yang kakaknya bilang, "Ya kamu turun sama kakak, saya sembelih dulu." Lalu bersedia artinya disembelih karena kedua anak ini tahu di mana bapaknya meletakkan alat sembelihan atau pisau ini. Akan tahu. Setelah diambil, adiknya disembelih. Setelah disembelih, kakaknya kebingungan. Adiknya mati. Khawatir ketahuan orang tuanya dan dia makan. Narik dari rumahnya. Lalu bingung mengitari rumah. Berkali-kali tidak berhenti. Nah, biasanya orang dulu kalau membuang sampah dikumpulkan di satu lubang dan dibakar. Ya kebetulan kumpulan sampah itu baru dibakar. Putar-putar rumah akhirnya karena capeknya akhirnya terjerumus ke dalam tempat sampah dan dia mati. Lihat oleh bapaknya diketahui lalu dibawa ke rumah dan dengan adiknya diletakkan di kamar ditutup dengan tikar alas tidur. Itu tidak lama karena cintanya terhadap Rasulullah sehingga perawatan terhadap anaknya dikemudiankan didahulukan menyambut Rasulullah. Dan Rasulullah datang, setelah datang menyampaikan salam kepada rumah dan dijawab. Kemudian Rasulullah bertanya, di mana anak-anak sudah sedih? Di kamar dari Rasulullah. Oh iya, anakmu sedang bergurau, keduanya bergurau. Anak sudah dua kan? Ya, sedang bergurau di kamar. Dia terkejut, anak saya mati kok dibilang bergurau. Berarti Rasulullah ini kan bohong dalam hatinya. Ya sudahlah. Kemudian Rasulullah dipersilakan untuk menikmati jamuan satu-satunya kayak kambing yang dimiliki sebenarnya untuk ditujukan kepada Rasulullah. Selesai dinikmati, Rasulullah bilang, saya ini ketemu anakmu, kamar anakmu sedang bergurau. Begitu masuk ke dalam kamar, ikannya juga ternyata betul kedua anaknya gurau, tidak mandi. Lalu orang ini heran, apa yang dikatakan Rasulullah kepada dia tidak mengetahui bahwa anak saya ini meninggal. Beliau sudah bilang anak saya sedang bergurau di dalam kamar. Karena itu orang yang seperti ini tambah percaya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang benar, orang yang dengan syafaat Rasulullah kedua anak itu hidup. Itu
syafaat itu tidak diberikan di akhirat saja. Di dunia diberikan oleh Allah. Syafaat Rasulullah orang-orang yang biasa memperbanyak banyak sholawat setiap hari. Ketika ada kesulitan, maka ada syafaat dari Rasulullah. Mungkin juga bisa dijumpai Rasulullah karena ahli sholawat. Kata Rasulullah, akhirul sholat dan alaikum. Baiklah sholat aku maklum dari ini. Baik sahabat, perbanyaklah kamu baca sholawat. Karena sholawat itu langsung tidak saya tidak kepada Allah, kepada saya. Sahabat bertanya, Aibatullah itu sholawat itu naik-naik ke ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana sholawat saya bisa nyampe kepada Bapak kalau terjaga kau sudah meninggal? Sudah dimakan oleh batu, dimakan tanah, hancur. Saya berkata, Innallah arroda al-wala jatuhnya. Ketahuilah bahwasanya Allah itu melarang mencegah tanah memakan jasadnya para nabi. Jadi para nabi itu tidak meninggal, jasadnya tidak hancur. Oleh karena itu meskipun Rasulullah sudah meninggal, ketika kita rajin pada sholat insya Allah dalam kehidupan ini dapat syafaat dari Rasulullah. Banyak contoh di dalam hadis terangkan hanya satu. Maka demikianlah bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Bagaimana kita Rasulullah mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah? Seperti halnya sholat wajib, kita zikir, kita ngaji, kita jumatan, baca salat, salat maka kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya Allah diberikan diberkahi kepitan dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Allah